Halo Agriners, Dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast ACDM Real Talk for Real Life. Di episode kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas salah satu program MBKM, yaitu IISMA. dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya guys, supaya kita bisa lebih semangat bikin konten ke depannya. Benar, teman-teman juga yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek link di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang IISMA nih Man, narasumber kita kali ini adalah salah satu awardee IISMA di tahun 2024. Dan fun fact juga ya, Ki, ini untuk bintang tamu yang hadir kali ini tuh sangat dibangga-banggakan sama warga agribisnis. Soalnya kan dari agribisnis ini adalah salah satu-satunya mahasiswa yang lolos ke IISMA gitu. Benar. Jadi di antara mahasiswa pertanian yang banyaknya itu dan pendaftar-pendaftar di UNED ini satu-satunya yang lolos gitu ke IISMA. Betul, aku tahu informasi itu. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja yuk kenalan sama narasumbernya. Halo Zul. Halo. Apa kabar Baik, Zul? Alhamdulillah. Mungkin sebelum itu bisa diperkenalkan dulu Zul iya. teman-teman Agriners. Jadi kenalin, nama aku Zulfazin Prasetya, aku mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis di Universitas Jember, dan aku di sini diundang sebagai awardee IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards pada tahun 2024. Saya keterima di Hus University of Zagreb di Hungaria. Saya belajar di sana selama 1 semester. Selama 1 semester. Eropa itu ya. Iya. Gokil. Majornya yang diambil tetap pertanian gak Zul di Zagreb? Iya, kebetulan waktu itu waktu nyari host university-nya, emang prioritas aku nyari yang jurusannya sama sih. Jadi emang aku di sana juga ngambil pertanian. Oh, berarti kamu emang udah merencanakan mengambil universitas di sana, memilih universitas Iya. Zagreb itu? Alhamdulillah itu di antara pilihanku emang pilihan pertama sih. Oh Iya. gitu, alhamdulillah langsung loh. Langsung. Iya. Pilihan pertama udah diterima. Nah, tapi ini aku punya cerita. Jadi aku mau nunjukin sih seberapa bangga ini warga agribisnis dengan kepergiannya Zul ke Hungaria. Nah, Iya sih. gini sih Zul. Jadi kan kita nggak ketemu 1 semester kan ya, di Iya. semester 5 itu. Jadi Benar. waktu itu tuh setiap ada dosen yang masuk ke kelasku itu pasti cerita kalau ada mahasiswa agribisnis yang ke Hungaria, ada mahasiswa agribisnis ke Hungaria gitu. Nah, aku pun bahkan aku ya itu sering banget cerita tentang kamu gitu ke temanku gitu. Aduh, Gitu jadi kalau gimana nonton nih? gitu. Nah, aku tuh berkali-kali cerita sampai akhirnya si Dito itu bilang gini, kayak kamu ceritanya berkali-kali sebangga itu berarti kamu sama teman. Sampai Itu diulang-ulang ya? aku nggak nyadar sampean gitu. Nah, kamu tahu nggak kalau orang-orang itu sebangga itu sama kamu gitu? Sering diperbincangkan kamu. Jujur waktu aku sebelum berangkat sih emang ya aku sering dengar kayak beberapa dosen sering ngomongin di kelas juga, tapi aku nggak expect selama aku nggak ada pun kayak masih aja ngomongin. Iya. Karena tetap jadi hot topic ya. Karena prestasinya Zul sebagai penerima awardee IISMA itu sangat luar biasa sih. Bahkan saya masuk UNED Today kan. Bener, Iya, aku waktu lihat itu postingannya di Today. Iya. Kalau di sana programnya 1 semester ya Zul? Iya benar. 1 semester itu dimulai dari bulan apa? Waktu itu aku berangkat tanggal 3 September dan waktu itu perkuliahan mulai tanggal berapa ya? Minggu ketiga September, seingatku tanggal 14-an gitu. Emang 1 semester periodenya 5 bulan? Lama waktunya 5 bulan? Sebenarnya sih aku kuliahnya cuma sampai Desember ya. Oh gitu? Iya. Terus sisa waktunya dibuat apa tuh? Waduh, itu ada jalan-jalan kan ya. Oh, ada pasti. jalan-jalan, ada asik-asiknya Pasti pasti. Banyuwangi kota. Februari. Dari Banyuwangi Eropa tuh ya? Banyuwangi. Dari Eropa ke Banyuwangi? Iya. Lumayan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke gimana kamu menjalani programnya itu, kenapa kamu milih di universitas itu? Jadi universitas apa tadi namanya? Zagreb. Nah, itu University of kenapa Zagreb. kamu milih di universitas itu? Jadi ceritanya waktu aku daftar ini banyak ya yang aku pertimbangin. Jadi waktu daftar itu kan requirement-nya ada kayak tes bahasa Inggris, terus aku juga research tentang gimana kehidupan di sana. Jadi aku dari segala macam itu pokoknya tes bahasa Inggris itu utama ya. Aku waktu itu ngambil tes Duolingo dan dari list Host University IISMA itu aku nyari yang emang
universitasnya menerima itu. Soalnya banyak universitas yang cuma nerima TOEFL, nerima IELTS gitu. Dan kedua, prioritasku nyari jurusan yang gue bilang tadi. Jadi aku nyari yang mereka itu nyediain emang jurusan pertanian. Dan yang ketiga, itu yang aku lihat peluangnya. Jadi waktu itu di websitenya ISMA itu kelihatan dari data tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya berapa orang yang daftar di universitas itu dan berapa yang keterima. Oh gitu. Iya. Nah dari, itu aku dari nyari. UNED belum ada sebelumnya Zul atau ada? Kalau dari UNED, seingatku belum di Zyget itu. Oh, belum. Iya. Nah itu aku nyari yang peluangnya lumayan besar ya. Nah itu makanya itu jadi pilihan pertama. Bener sih, faktor peluang itu juga penting. Iya, benar. Biar diterimanya, peluang diterimanya itu bakal lebih Kalau besar. di sana mata kuliah yang diambil kira-kira apa aja dan berapa gitu bisa diambil di sana itu? Waktu itu aku ngambil mata kuliah cuma 4 karena diperbolehkannya cuma 4 dan itu kalau di ekuivalenkan ke SKS cuma 14 kalau nggak salah, 14 SKS. Jadi di sana aku ngambil agricultural economy, farm business and management, plant protection dan botany. Jadi meskipun aku dari agribisnis, aku cuma nggak fokus ke perekonomian doang. Jadi aku di sana malah balik lagi belajar tentang dasar-dasarnya pertanian lagi. Oh gitu. Iya. Oh, Dan juga kalau di sana itu fun fact, mereka big on peternakan juga. Jadi kalau di sini kan aku lihat-lihat kita selalu bahas tentang pertanian tanaman. Terus kayak kita jarang nyentuh tentang peternakan dan perikanan gitu kan. Kalau di sana itu banyak yang aku pelajarin tentang semua itu. subsektornya dipelajari. Iya, berarti? benar. Oh gitu. Apa? Ternak lele. Ada nggak ternak lele di sana? Jujur aku di sana itu dikit banget kayak tentang perikanan. Soalnya Hungari sendiri kan dia negaranya nggak punya laut. Oh. Jadi di sana itu susah banget nyari ikan. Iya. Oh gitu. Benar. Berarti perkebunan atau apa? Iya, perkebunan sama peternakan. Dia jadi saya sering banget lihat ternakan sapi, babi, kuda pun banyak. Iya sih. Iya. sih. Itu sungai ada kan yang depan Oh, ada. Iya. Ada sungai kayak sungai besarnya itu ada. Tapi meskipun gitu ya perikanan tetap nggak terlalu jalan sih di sana. Iya. Iya sih, karena faktor itu tadi nggak ada pantainya ya. Iya, dia nggak punya lautan. Kalau emang belajar dari dasar-dasarnya nih Zul, kamu belajar nyangkul juga nggak di sana? Ada nggak Waduh. nyangkul di sana tuh? Kebetulan aku nggak dapet yang praktek sampai ke. Oh, gitu. Iya. Jadi aku waktu itu belajar dasarnya kayak apa ya, biologi dasar. Khususnya di botani itu aku jadi belajar tentang kayak sel-sel, terus bener-bener tentang struktur-struktur tumbuhan ya kayak gitu, bener-bener balik ke dasar lagi. Wow. Iya. Gitu. itu kan terbangnya kan jauh ya, Indonesia, Eropa, gitu. Aku nggak bisa bayangin sih bisa perjalanan jauh itu. Nah, ketika kamu berangkatnya itu kapan? Tanggal 3 September. 3 September sampai di sana 4 berarti ya sekitar Iya, gitu. benar. Iya. Itu di sana sedang musim apa kira-kira? Waktu itu aku sempat merasakan musim panas berarti. Iya, musim panas itu sekitar seminggu atau 2 minggu. Terus langsung pindah ke musim dingin langsung. Iya. Langsung dingin. Iya. Cuacanya. Iya benar. Oh gitu. Karena aku lihat kan story-nya dia kayak minus gitu. Wah, kacau. Itu benar-benar drastis banget. Aku nyampe itu masih sering dapat suhu 25, 24 dan itu aku tinggal bentar, balik lagi tiba-tiba udah 10. Kayak iya drastis banget ternyata perubahan ini. Suhunya. Iya. Kalau kita kan di Indonesia ya, ada namanya yang musim pancaroba. Jadi kayak ada peralihannya antara musim panasnya sama musim hujannya gitu ya. Iya. Kalau di sana langsung berarti switch-nya. Nah iya, itu yang aku kaget banget karena benar-benar nggak kerasa ada peralihan. Jadi kayak aku pagi ini tidur panas, besoknya udah dingin banget, udah nggak bisa keluar tanpa pakai jaket. AC gitu kan? Iya benar, Iya. benar-benar nggak ada peralihan, cuma sehari langsung ganti aja. Gila sih. Tapi pada akhirnya ketika kamu program 6 bulan itu nggak pulang sama sekali ya? Iya, nggak. Kita juga emang nggak diperbolehin pulang, tapi kita dibolehin kayak bukan dibolehin sih, tapi ya pasti kita
ke negara-negara Eropa lainnya boleh. Cuma kalau kita dipulangkan, kecuali ada kondisi khusus. Kebetulan waktu itu ada temanku yang dia sakit parah, jadi dia dipulangin sekitar seminggu. Terus akhirnya balik lagi tapi. Oh gitu. Iya. Intinya diperbolehkannya untuk jalan-jalan aja ya. Iya. Ke negara sekitar gitu. Kalau balik ke Indonesia, kalau misal ada darurat aja. Iya. Kangen nggak Zul gitu sama Indonesia gila? Selama Iya sih. itu di belahan bumi lain lagi. Iya lagi jauh loh. Jujur kangen sih. Kangen ya. Kangen makanan, kangen banyak banget. Iya. Kangen apa? Makanan apa sih? Tahu kocek bro. Tahu Wah, kocek. betul. Kocek. Bener sih. Jember Tapi banget. gara-gara gitu di sana aku tuh banyak kenalan sama ini akhirnya sama orang-orang Asia di sekitar, orang Indonesia, orang-orang Vietnam. Soalnya mereka itu ada beberapa yang punya toko jual bahan-bahan makanan Indonesia dan disitulah kita biasanya masak sendiri. Oh gitu. Iya. Sempat masak-masak sendiri juga, Zul. Oh iya, di sana malah jarang banget makan di luar. Oh gitu. Tetap ya, Iya. masak sendiri ya. Buat Dia juga menghilangkan- punya roommate juga kan tapi juga. Iya, di Di sana ada sana roommate-nya. aku satu kamar tuh 2 orang. Iya. Oh, satu kamar. Iya. Tinggalnya di mana, Zul? Kita disediain ini sama universitas itu disediain dormitory. Itu kita dapat 2 lantai khusus untuk anak-anak Anak ISMA. ISMA, Heeh. Dan itu ya gitu, dan di setiap lantai ada dapurnya. Oh, gitu. Ada ruang ya begitulah kayak apartemen gitu jadinya bentuknya. Roommate-mu siapa namanya? Waduh. Kasih Kalau kalian nonton ya. Kasih kalian Asik nonton ya. Jadi roommate-ku namanya Valen. Oke. Ya, Valen tuh dia mahasiswa farmasi angkatan 21, dia dari Universitas Islam Bandung. Wah. Iya. Valentino Rossi. Sering banget tuh dibercandain. Sering banget sangat implit benar. Oke, selama 6 bulan di sana, Zul, terus balik ke Indonesia, Iya. perasaannya kamu gimana? Atau apa masih kebayang-bayang keseruannya di sana? Ataukah masih ingin balik lagi ke sana? Kurang pengalamannya di sana atau gimana? Kalau pengennya sih ya pengen ya. Pengennya di sana Masih aja. aja kayak gamon gitu. Ya, ada masa gamunnya Masih berarti. kepikiran, aduh Isma udah selesai aja gitu, sering banget mikir gitu. Tapi ya at the end of the day ya aku masih mikir Indonesia ini rumah sih. Jadi ya segaman-gamannya dibetahin dulu di sini. Iya, benar. Nah itu poin yang menarik sih guys juga. Jadi walaupun tetap dari luar gitu ya, kita di luar negeri, tetap Indonesia tetap rasanya kayak rumah sendiri karena Iya. tumbuh besar kita kan juga di sini, jadi terbiasanya juga di sini. Mungkin Zul kurang cocok berarti kalau ada kabar aja dulu kurang cocok. Waduh, kabar aja gak sih? Menyesuaikan. 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 Nah ini Zul, Agriners pasti penasaran tentang apa yang membuat, maksudnya apa yang membedakan antara di sini sama di Indonesia maksudnya dan di Eropa sana, di Hungria. Ini dalam segi apa dulu nih? Apa aja deh yang Zul pikir itu sangat berbeda? Ini dulu pendidikan dulu deh. Tadi kan sudah Boleh. sempat tentang peternakan. Ada lagi nggak yang selain itu? Mungkin dari menjelasin presentasinya atau jelasin tugasnya gitu-gitunya. Ya boleh. Oke, kalau sistem pendidikan khususnya perkuliahan ya, di sana itu aku sadar di sana itu sangat menekankan discussion and research based learning. Jadi mereka itu biasanya menjelaskan bare minimum dan menyuruh kita riset sendiri. Jadi mereka itu sangat menekankan kita belajar dengan pace kita sendiri, dengan resource yang mereka kasih, biar kita ini ngerasa enjoy gitu loh. Belajarnya kita nggak tertekan dengan tugas yang banyak. Meskipun tetap ada tugas-tugas dan ujian-ujian gitu, tapi nggak setertekan gitu. Tertekan apa tuh? Aku kayak di sana jarang kerasa aku dikejar deadline. Terus belajar ya emang belajar yang aku interested gitu. Terus mereka itu bukan nggak peduli ya, tapi mereka sangat membebaskan kita. Jadi kayak kita mau masuk mau enggak itu urusan kalian. Oh gitu. Berarti presensi nggak harus Iya itu selalu jarang hadir banget. gitu ya? Kecuali beberapa matkul tertentu yang emang kayak dasar-dasar, emang kalian semua harus tahu, itu biasanya di absen sih. Iya. Oh gitu. Ada
Ada juga yang kayak gitu berarti. Ya. Tapi kalau misal emang belajarnya sendirian ya Zul, ada nggak kayak pemaparan materi dari dosennya? Ada, tetap Oh, tetap ada. ada. Jadi setiap kelas itu kita tetap dijelaskan, tapi biasanya penjelasan itu nggak lama. Nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nanti contohnya aku kan di sana kan dimasukkan ke kelas internasional ya. Iya. Jadi mahasiswa yang di kelasku itu ada yang dari Laos, dari Nigeria, dari Algeria, dari banyak dah pokoknya. Jadi itu sering banget diskusinya tentang gimana kalau perspektif dari negara kalian. Oh gitu. Nah, Jadi iya. mewakili masing-masing negara ya. Iya itu sering banget kayak gitu ditanya satu-satu kalau di negara kalian gimana, negara kalian gimana itu. Berarti harus aktif ya jadi mahasiswa. aktif Iya banget. betul, sering banget sih di diskusi di sana. Satu angkatan berapa Zul kamu yang juga sama-sama menempuh program ISMA di sana? Jadi aku di sana itu bersama 49 anak. Jadi termasuk aku 50 ya. Iya. Jadi dari Indonesia yang keterima di University of Zagreb itu ada 50 mahasiswa dan yang bersamaku di Faculty of Agriculture-nya itu ada 7 orang. Iya. Gitu. Bentar Ki, tapi kita kembali ke perbedaannya Oh iya. tadi. Oh iya. Benar ya. Bentar, kan tadi ada satu Sorry. nih tentang Iya. pendidikannya, ada yang tentang dia research base. Walaupun beberapa dosen kita juga ada yang udah kayak gitu kan. Kayak, Iya. Bu Rizky, halo Bu Rizky. Aduh. Bu Rizky di kelas saya UTS-nya project base. Nah, Okay. itu. Oh iya. Tapi selain itu ada lagi nggak mungkin? Selain dari project base-nya ada yang ditekankan lagi kah? Sebagian besar tetap sama sih, tapi ada juga perbedaan yang aku sadar banget itu nilai akhir dan kelulusan tuh biasanya sangat ditentukan oleh ujian. Jadi kayak presensi tugas itu ya udah, tapi asal kamu ikut ujian, meskipun kamu nggak pernah masuk kelas, kamu masuknya ujian doang. Soalnya ya jujur ada beberapa mahasiswa di kelasku yang kayak gitu, bukan dari ISMA ya. Ya. Jadi kayak satu semester itu aku nggak pernah tahu mereka, tapi pas ujian mereka masuk. Nah, ini siapa? Tapi gitu. iya, tapi selama mereka bisa ngerjain dan lulus gitu. Make it simple. Make it simple, Make it bro. simple, bro. Iya. Seru sih, perbedaan yang cukup signifikan ya dengan sistem pembelajarannya di Iya. Indonesia. Kalau dari lingkungan, kan tadi perbedaan dari pendidikan. Kalau dari lingkungannya sendiri, apa perbedaan yang signifikan? Pasti jelas lah, Hungaria, terus di sini Indonesia. Waduh. Itu lingkungannya gimana? Yang apparent banget waktu aku datang ke sana itu bedanya sepi banget. Iya. Sepi banget. Tahu Indonesia lah yo, Indonesia kan orangnya banyak banget kayak Iya. overpopulated dikit. Aku pindah ke sana khususnya aku kan di Zagreb ya. Aku nggak di Budapest. Kalau di Budapest emang rame. Di Zagreb itu jadi terkenal sebagai tempat pensiun. Jadi isinya jadi di situ tuh benar-benar isinya orang lansia, terus mahasiswa, kan kebetulan ada ini ya, ada universitas di sana. Jadi ya itu aku seringnya ketemu orang-orang lansia, mahasiswa. Jadi ngelihat anak-anak kecil gitu jarang banget. Iya. Aku ngelihatnya kalau misal aku lagi jalan-jalan emang ke kayak perumahan mereka, ya itu baru kelihatan. Iya. Tapi so far aman, nggak ada kejahatan gitu. Oh, aman banget. Aman Iya. banget. Dibandingin negara-negara yang aku kunjungin, Hungaria itu salah satu paling aman. Jadi waktu itu sempet ada cerita, aku kehilangan cincin di Ini. bukan beda. Aku kehilangan cincin di tram public transport, dan itu aku baru nemu cincin itu 2 minggu kemudian di tram yang sama. Dan itu dan masih ada, nggak ada yang ngambil ya. Nggak berkutik sedikit pun ya. Di tempat yang sama, iya. Wow. Kayaknya ya, Gitu ya. kan orang-orang pensiun ya. Iya. Ini orang-orang kaya semua. Iya, kayaknya gitu ya. Taruh cincin. Coba next taruh HP gitu. Kita coba aja. Kita coba ya. Cek. Tapi kalau melihat amannya ya mungkin Firman 2045 bisa pensiun di situ. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya Tapi teman-teman bener, Greeners. emang dibanding dengan kota-kota lain, di sana juga aku pernah berurusan dengan polisi. Kayak waktu itu ada temanku yang apa namanya? Waktu itu tasnya itu kecopetan, tapi bukan di Hungarinya. Dan itu
ngurusin kayak residence permit dan lain-lain dengan kepolisian itu wah sangat ramah, sangat cepat. Wow. Iya. Di sini juga ramah Zul. Iya. Ya. Di sini juga ramah, serius. Iya dong. Iya. Ramah. Pasti dong. Iya. Ramah. Cut saja pakai. Tapi kok pakai kan nggak bisa. Ya, Ada lagi nggak perbedaan lainnya Zul? perbedaannya ini sih mungkin ini agak apa ya, aku juga bingung ngomongnya gimana, tapi di sana itu orangnya jarang yang religius dibanding dengan Indonesia yang sangat menjunjung tinggi agama ya. Di sana itu malah kebanyakan bukan sekedar non muslim, mereka emang nggak menganut agama aja, dan itu ya itu banyak banget aku ketemu yang kayak gitu. Nggak cocok berarti aku di sana. Nggak jadi, langsung nggak jadi. Gak apa, tetap ada masjid kok. Tetap ada masjid. Iya dong. Ngomong aku kayak gitu tetap banyak bangunan Iya, ibadah. di sana itu meskipun mayoritasnya Katolik Kristen, jadi banyak banget gereja, banyak banget katedral. Tapi aku kayak mau Jumatan pun masih ada masjid, masih ada komunitas orang-orang Islam gitu. Iya. Tapi ini kita harus disclaimer juga ya, bahwa Zul ini dari sudut pandangnya Zul gitu. Jadi nggak ngeklaim bahwa Iya. itu kayak gitu. Betul. Jadi, kita ini sifatnya slice of life. Jadi Iya. apa yang dari sudut pandangnya Zul gitu. Iya. Ini dari pengalamanku aja Iya. dan orang-orang yang aku temuin. Iya. Gitu sih. Mungkin next ada Oke, pertanyaan apa lagi? mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pasti teman-teman juga pada ngepoin, ingin bertanya-tanya juga kepada Zul. Langkah awal kamu bisa diterima oleh Isman gitu. Waduh, ini kayak awal-awal aku daftar gitu Iya. ya. Benar. Jadi waktu itu aku kan belum tahu apa-apa ya tentang ISMA. Dan kebetulan waktu itu di UNED ini ngadain apa ya, seminar tentang international exchange Iya, beberapa. iya, ada. Itu 2 kali Aku waktu tahu. itu aku ikut. Itu mereka maparin tentang exchange ISMA, terus exchange Erasmus dan segala macam dah. Dan itu dari itu aku mulai tertarik. Aku mulai nyari-nyari info tentang apa syarat-syaratnya, dan itu alhamdulillah waktu itu aku sangat dibimbing oleh khususnya Pak Udin sebagai Pak Udin. dosen yang sangat berjasa membimbing saya selama ini. Dan ya itu aku akhirnya pede-pede aja kayak ya daftar deh, nggak apa-apa ngeluarin uang buat daftar, kalau keterima ya udah, kalau enggak diambil hikmahnya. Lo Ya juga itu. bisa di next gitu ya. Iya betul, aku mikirnya kalau nggak keterima ya aku bisa pakai dokumen-dokumennya buat daftar yang lain Iya, gitu. benar. Ya itu sih. Berarti kamu notice ISMA, terus dengan kepercayaan diri kamu Iya. langsung aja gas gitu ya. Betul. Langsung gas tanpa babi bu, coba aja dulu gitu ya. Emang dari dulu aku kayak penasaran, pengen ngerasain keluar negeri gitu. Iya sih. Especially kayak langsung tinggal di sana, bukan sekedar liburan doang. Jadi kayak itu sih yang bikin aku semangat daftar. Iya. Oke. Tahapan seleksinya apa aja Zul? Oh, waktu itu awal tahun 2024 itu mereka mengumumkan seleksi dokumen. Seleksi dokumen itu aku ngumpulin kayak yang paling penting itu CV ya waktu itu. CV itu terus kita ditanyain tentang prestasi, pengalaman, riwayat selama perkuliahan. Nah, itu banyak. Terus setelah seleksi dokumen itu kita ada interview. Interview itu kita ditanyakan tentang isi tentang esai kami. Terus apa rencana setelah ISMA. Terus ya begitu dah. Dan setelah interview itu tiba-tiba pengumuman. Ya. Jujur emang cepet sih itu ininya, seleksinya. Iya. Tapi aku mau tahu dulu, kan tadi kan seminar ya, ini secara kronologisnya seminar ke seleksi tahapan itu apa? Emang habis seminar langsung seleksi kah atau gimana itu? Lumayan lama. Lumayan lama. Seminarnya itu aku ikut kayak semester 3 kayaknya. Iya. Oke, lalu? Nah, abis seminar tuh baru aku nyari-nyari info tentang ISMA, terus aku baru tahu kalau ISMA tahun 2024 itu mulainya awal tahun kan, waktu itu Februari kalau nggak salah.
Jadi selama itu ya udah aku siap-siap aja. Aku mempersiapkan kayak ikut-ikut kepanitiaan, organisasi itu buat ngisi CV juga, Iya buat sih. bekal. Iya. Oke. Dan setauku ya, kan aku cukup bestie gitu ya sama Wah. temen. Nah, Iya itu sih, dia kelihatan sih. sering isi TTS bahasa Inggris gitu ya kan? Oh, iya benar. Masa itu dia milih gitu. Aku emang sering main TTS. Iya. Oh, itu merupakan salah satu cara buat mengembangkan skill berbahasa Inggris Iya, dari sana ya. Betul sih. Kayak everywhere gitu loh Ki. Kayak dia di kampus itu main itu, dia di kos main itu, Ya ampun di HP ya. kontrakan main itu gitu. Ya ampun. Menurutku emang itu sih kan salah satu hal yang paling ditekankan waktu daftar ISMA itu emang sertifikat proficiency bahasa Inggris ya. Iya. Itu sangat banget ditekankan. Jadi dari dulu aku nyoba nge-immerse kayak media-media yang aku tonton itu semua aku usahakan bahasa Inggris semua dan itu emang bantu banget sih. Itu biasain aku buat bisa berbahasa Inggris dan akhirnya alhamdulillah waktu tes memuaskan. Alhamdulillah. Boleh tahu skornya Zul? Eh, Kira-kira 145 145. dari 160. Iya. Itu. Masya Allah. Wow. Tapi itu aku kan awam ya. Sertifikatnya itu sertifikat apa sih? Yang maksudnya dari Waktu itu kan untuk pendaftaran ISMA ini kita dikasih 3 opsi antara IELTS, TOEFL atau Duolingo English Test. Dan dari aku waktu itu pertimbangannya harga tes dan juga berapa lama untuk memproses sertifikat. Soalnya waktu itu aku daftarnya agak telat, jadi kayak akhir-akhir aku baru daftar. Oh, nggak nutut ya? Jadi waktu itu aku ngambil Duolingo English Test. Itu sekitar 900.000 dibandingkan IELTS dan TOEFL kalau nggak salah 3 juta. Dan itu sertifnya cetak 2 hari setelah tes. Jadi cepet banget. ya? Iya. Oke, berarti tadi kan harus ada sertifikat yang bisa dicari gitu ya. Dan Iya. dan kebanyakan juga kan nggak hanya ISMA, banyak peluang-peluang di luar negeri yang membutuhkan tadi ada IELTS, bacanya gimana? IELTS. IELTS, TOEFL sama Duolingo gitu kan. Benar. Nah, untuk kamu di sana itu kita ke next topik ya. Itu Boleh. ada nggak kendala dalam menjalankan ISMA ini dari awal sampai akhir kamu menjalankan ISMA ini? Kalau kendala sebenarnya nggak ada yang besar sampai aku kayak apa ya stres kepikiran gitu sebenarnya nggak ada sih kendalanya. Tapi mungkin kayak inconvenience dikit-dikit ada. Paling besar menurutku ya itu di Hungari dikit banget orang yang bisa bahasa Inggris. Iya. Dan mereka itu emang apa ya? Udah gitu kalau kita ngobrol ke mereka pakai bahasa Hungari yang kayak broken Hungarian gitu, mereka juga nggak mau. Jadi biasanya di sana malah kita komunikasinya pakai body language aja kayak ini berapa kita nunjuk ini dan iya gitu. Komunikasi itu agak susah kalau di Hungari. Soalnya dari pengalamanku di negara-negara lain itu mereka malah banyak banget yang bisa bahasa Inggris dan banyak yang otomatis langsung ngomong ke kita bahasa Inggris gitu. Nah itu sih kendala yang di Hungari ya, salah satunya. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa nih. Mm-mm. Tadi ada bahasa Hungari sendiri berarti? Iya betul. Nah, kira-kira selama 6 bulan di sana kamu udah tahu bahasa apa Waduh. aja? Masa nggak ada yang nyantol? Yang broken nggak apa-apa deh. Atau udah ada satu kalimat yang pronounce-nya Aduh, kalau kalimat sampai sekarang aku masih Nggak nggak bisa. tahu. Hungari itu Susah susah itu ya? banget. Jujur bahasa Hungari itu salah satu bahasa yang emang paling susah. Dan di sana aku emang nggak dapet ini sih, nggak dapet mata kuliah bahasa Hungari. Soalnya beberapa mahasiswa lain yang bukan dari ISMA, maksudnya yang mahasiswa internasional yang Erasmus dan lain-lain itu mereka banyak yang diwajibkan buat belajar bahasa Hungari. Kan mahasiswa ISMA cuma 5 bulan, jadi kayaknya nggak cukup lah ya buat belajar bahasa Hungari. Jadi kita nggak dikasih. Jadi tapi mungkin beberapa bahasa yang aku dapat bahasa turis ya. Kayak misal halo good morning itu biasanya orang-orang ngomong Ziastok. 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 Bener gak? Coba like. Ziastok. Iya benar. Halo, good morning gitu. Orang Hungari, sorry. Calon orang Hungari kan.
2045. Dan ini emang apa ya, bahasa-bahasa yang ku dapet itu benar-benar bahasa kayak bahasa Hungaria open atau close gitu, gitu. push atau pull gitu, bahasa-bahasa yang emang sering dipakai aja Iya, gitu. iya. Kalau aku sampai sekarang bahasa kayak ngomong satu kalimat dengan bahasa Hungari pun masih belum bisa. Iya. Bahkan memahaminya kayaknya belum bisa ya. Susah banget. Dan wajar juga sih sebenarnya, kan aku di Jember juga nggak bisa bahasa Madura. Aku Ya juga. kan? Iya. Kita sama-sama nggak masalah. Iya sih. Bukannya kita nggak mau belajar, cuma itu nggak menutup kita buat tetap belajar di univ itu, maksudnya, Iya, betul. di daerah itu gitu. Seperti tadi ada sign language juga kan, Iya, sering berhubungan gitu. Iya sih. Untungnya kalau di lingkungan perkuliahan bisa semua sih. Harus iya kan, soalnya kan Iya sih. dosen-dosen yang ngajar kelas-kelas internasional pasti harus bisa lah ya bahasa Inggris. Jadi untungnya kalau di perkuliahannya lancar-lancar aja. Cuma di sehari-hari itu susah. Kan melihat kendala ini dan kamu udah ngejalanin sampai akhirnya bisa kembali lagi ke Indonesia, alhamdulillah. Itu ada nggak tips dan trik buat Agriners untuk kamu memberikan supaya dapat lolos ISMA gitu? Oh, mungkin salah satu yang apa ya, yang paling aku tekanin ya tadi yang aku bilang, kalau mau mengambil beasiswa atau program-program yang keluar negeri atau yang berkaitan dengan dunia internasional, itu kalau bisa immerse diri kalian ke lingkungan yang berbahasa Inggris. Itu penting banget menurutku. Soalnya itu dari CV, dari essay, dari segala macam, biasanya yang dilihat pertama itu emang, kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, jadi itu sih salah satu tip yang paling besar. Dan kedua, kalau bisa jangan sering-sering jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu benar sih. Kalau bisa kalian tuh mumpung kuliah, banyakin pengalaman, banyakin relasi, koneksi. Itu sangat membantu dalam ini. Kayak nanti kalian di sananya, kalian daftarnya gimana, info-info itu ya bantu banget. Nah, itu aku setuju Zul. Jadi kan tadi yang pertama adalah di lingkungan bahasa Inggris, kemudian yang kedua adalah jangan masalah kupu-kupu. Iya. Makanya kita harus join ACDM guys. Terima kasih ya. Mahasiswa kupu-kupu, bener kan? Benar. Dapat daftar sekarang. Tapi aku kepo deh Zul, biasanya kan kalau misal mau apply beasiswa maupun program keluar exchange ke luar negeri itu kan ada motivation letter yang dibuat, ada nggak? Oh iya ada. Itu waktu itu termasuk di essay yang kita tulis. Jadi waktu itu kalau nggak salah essay yang aku dapat itu tentang riwayat kesehatan, motivation letter, rencana setelah ISMA, kayak, dan apa ya terakhir itu? Kalau nggak salah pengalaman experience, terus prestasi-prestasi juga itu ditanyain. Iya. Ada tips and triknya nggak kalau bikin motivation letter atau essay yang kamu bikin? Ini tip yang aku kasih kalau kalian mau nulis essay atau motivation letter itu jangan males buat riset. Iya. Khususnya kayak motivation letter buat exchange atau beasiswa, jangan males riset buat jangan males riset tentang tempat yang kalian tujuin. Yaitu. Jadi kalian tuh harus tahu nanti kalian di sana gimana plan kalian adaptasi, terus apa rencananya, kalian di sana mau ngapain, itu kalau bisa kalian paparkan dengan jelas, soalnya itu emang penting banget sih menurutku buat essay, buat dimasukin ke essay dan motivation letter. Oke. Karena itu juga jadi poin yang bisa menarik Iya, betul. ininya ya. Kalau itu tadi kan tips buat yang ISMA-nya. Kalau tips buat sebelum ke luar negeri, kamu kan ini jadi pernah keluar negeri kan? Oh. Yang perlu disiapkan, singkat saja Zul, yang satu aja deh yang buat bisa disiapkan buat ke luar negeri itu menurutmu apa? Apa ya? Eropa dah, kan kamu Eropa kan? Eropa dah, yang setidaknya biar nggak kaget kan sama cuacanya kah gitu. Menurutku baju-baju ya bisa lah dibeli di sana. Mungkin ini agak aneh ya. Apa Ini tuh? kayak barang yang agak aneh. Tapi
Penting. Yang penting banget dibawa kalau kalian ke Eropa itu yaitu semprotan buat di kamar mandi. Kenapa emang di sana nggak ada? Karena di sana nggak ada. Oh, di sana nggak Iya. ada. Oh, baru tahu. Ini tentang barang ya, tapi kalau ya banyak sih sebenarnya yang harus dipersiapin itu ya. Indomie ada nggak di sana? Indomie. Wah, kebetulan aku bawa 30. Tapi ternyata ada kok di sana. Oh, ada. Iya. Bisa dibeli ya. Brand. Astaga. Kita Nggak tidak apa-apa. sponsor Indomie. Indomie tolong Tolong sponsori saat ini juga. Ya itu untungnya di sana banyak toko Asia gitu kan. Oh, Jadi iya. ya itu bisa mengurangi rasa kangenku. Iya, tadi udah disebut. Iya. Nah itu kan kita itu ada info Zul. Jadi kita sudah menelusuri perjalanan Zul di sana. Kita juga ada dapat tips-tips tadi yang bisa diklip di TikTok. Iya. Tolong TikTok juga. Nah, sejauh ini kita kan dapat info kalau Isma udah nggak lanjut gitu kan. Waduh. Nah itu Iya, kan, betul. itu kan fakta umum gitu ya. Ya, Nah masih rumor sih sebenarnya. masih rumor sebenarnya. Iya, jadi itu belum ada surat pemberitahuan resmi kalau Isma itu nggak akan dilanjutkan. Tapi dari yang kita dengar, tim Isma itu udah dibubarkan Oke. tanggal 31 Desember kemarin. Iya. Nah itu kamu yang melihat Isma ini, coba apa ya, kasih tunjuk ke orang-orang atau virus di luar, sebermanfaat apa sih program Isma ini buat kamu gitu, sehingga Isma ini jadi penting gitu untuk dipertahankan oleh pendidikan di Indonesia gitu. Menurutku ya, Isma ini program yang emang bermanfaat banget sih. Soalnya aku di sana itu setelah aku di sana, aku jadi termotivasi. Aku jadi sering membandingkan Indonesia gimana, negara-negara lain gimana. Itu benar-benar membangun semangatku buat kayak apa ya? Nge-improve diri, nge-improve kalau bisa ya nge-improve negara. Nah itu sih, itu benar-benar ngasih aku wawasan banyak banget tentang dunia global. Dan itu menurutku kalau dihilangkan itu susah orang-orang, soalnya kebanyakan orang yang emang udah berhasil ke sana itu banyak yang nggak mau balik. Itu emang fakta sih ya. Jadi aku sebagai penerima Isma yang emang harus balik dan emang harus nge-share pengalamanku ke teman-teman, ke masyarakat, itu menurutku useful banget. Iya sih. Jadi sayang banget sih kalau misalkan itu nggak dilanjutkan. Nah iya benar. Sedih banget kalau misalnya sampai Iya. habis ya, sampai hilang, karena pastinya teman-teman masih pingin, banyak yang masih pingin kalau Isma ini akan dilanjutkan. Ya kan, banyak mimpi-mimpi teman-teman yang bisa keluar negeri, dan salah satunya ya caranya dan ikut program Isma kayak gitu. Iya sih. Betul. Dan kurang lebih itu aja kalau dari poin pembahasan yang ini. Kamu ada lagi yang mau ditanyakan nggak Ki? Ke Zul? Boleh, silahkan. Kan kita masih penerima ya. Oke. Itu sih. Cukup sih. Kita lanjut dulu ke game ya. Jadi kita ada game Zul. Game apa nih? Ini game ini kita sudah nyiapin satu spinner gitu. Dan Oke. di dalamnya itu ada nama-nama kota yang pernah kamu kunjungin di Eropa. Wah, boleh tuh. Wah, ada apa nih? Ada Italia, beberapa Swiss, Czech Republic, Slovakia, dan Austria. Oke, langsung aja ya. Boleh. Kita spin ya. Oke. 1, 2, 3 spin. Tolong sponsor. Wah, mantap. Hijau mentereng ini. Oke, Swiss. Waduh, ini mantap banget sih. Coba. Boleh tuh Ini diceritain. fun fact ya. Kan sebenarnya kan dia kan Switzerland gitu. Iya, benar. Cuma aku kan nggak biasa ya di bola kan juga kan kayak Iya. Switzerland. Sebenarnya itu gimana sih nyebutnya kalau di kita Swiss gitu. Aku pun seringnya ngomong Swiss ya. Ya, deh, gampang aja Switzerland. Swiss. Nah, itu kamu di sana ke kota apa dan bisa diceritakan? Jadi fun fact, dari seluruh negara di Eropa itu yang emang paling aku pengen kunjungin dari awal itu Swiss. Wih, Bener. takdir. Bener banget. Swiss itu dream country aku. Wow. Jadi waktu itu aku kesana kalau nggak salah awal November, dan itu aku ke beberapa kota. Aku ke Zurich, ke Lauterbrunnen, ke Interlaken, sama
aduh lupa namanya. Ya itu deh. Pokoknya aku ke beberapa kota di sana dan itu aku ke sana sebenarnya cuma jalan-jalan doang sih. Dan apa ya? Yang kamu temuin apa Zul di sana Zul? Di sana itu aku emang pengen lihat ini sih, pengen lihat alam. Soalnya kan Swiss itu terkenal banget sama pegunungan-pegunungan besar, Nah, itu pegunungan-pegunungan salju. Nah, itu untungnya aku waktu itu sempet sih, ya, datang ke pegunungan-pegunungan itu aku sempat naik, sempat lihat beberapa spot-spot yang emang wah, itu mind blowing banget deh aku. Yang sebelumnya belum pernah Iya. dilihat dengan langsung gitu ya. Itu salah satu tempat yang emang paling bagus sih menurutku. Dan Spin. aku jujur ya pengen Austria sih. Soalnya Iya, Apa? ada Vienna. Oh, kamu udah dapat bocoran sebelumnya ya, Man? nggak, soalnya Vienna aku Vienna. Favorit kota Vienna. Oke, Slovakia. Slovakia. Slovakia ini negara tetangga sama Hungari. Dia berbatasan sama Hungari. Jadi waktu itu aku ke Slovakia itu satu trip. Jadi maaf lagi. Satu trip bareng. Aku langsung 3 hari ke Slovakia, ke Austria, dan ke Czech. Ya, tadi tiga-tiganya ada kan di situ. Slovakia itu menurutku negara yang apa ya? Bagus sih. Tapi emang Slovakia di antara negara-negara Eropa kayak emang GDP-nya agak rendah ya. Jadi emang gak sebagus kota-kota lain. Tapi menurutku yang bikin Slovakia bagus itu mereka sangat preserve budaya mereka yang budaya apa namanya? Tarik kaca. Medieval kayak zaman pertengahan, yaitu abad-abad pertengahan itu sangat ke preserve di sana. Jadi aku kelihat ke kanan ke kiri itu ada aja kayak kastil, ada benteng-benteng gitu. Ya itu yang bikin Slovakia bagus. Iya. Oke. Itu kasih konteks dulu ke teman-teman ya. Kenapa kok kamu bisa ke Eropa sampai lintas-lintas gitu? Terkait paspor lah itu bisa dijelasin dulu nggak? Nah, jadi waktu itu aku kan apply visa buat belajar ke Hungari itu yang kita apply itu bukan buat ke Hungari aja. Jadi ada namanya visa Schengen dan itu kita bisa buat dipakai jalan-jalan ke seluruh negara yang masuk ke Uni Eropa. Nah, jadi waktu itu kebetulan Slovakia dan Budapest itu kan deket ya. Jadi kita waktu itu naik pesawat pun nggak perlu. Kita naik bis aja bisa. Kayak ya udah, why not gitu kan. Itu waktu itu juga kayak cuma 3 hari. Jadi bisa diselip-selipin gitu. Jadi ya jujur aku jalan-jalan cuma biar nambah jejak kan. Pernah di sini nih, aku pernah Iya. di sini gitu ya. Tadi Zul kan bilang kan, Budapest sama Slovakia kan deket ya. Iya. Aku nggak tahu sebenarnya. Aku juga nggak tahu. Iya, Dikejar iya. segitiga nggak tahu. Next satu lagi kali ya. Oke, satu Boleh, lagi. satu lagi. Spin. Di Italia itu di apa sih namanya? Ledor Combo. Kejauhan. Ombo gitu pokoknya. Ah, ini Man. Austria, kesukaanmu. Wah. Aku juga berharap ini nih, aku Oke. bercerita. Boleh diceritain. Gimana tuh? Jadi kalau Austria. Austria ini emang negaranya bagus di alam juga sih, mirip Swiss. Kebetulan aku ke Austria waktu itu 2 kali. Pertama yang trip sama Slovakia tadi, yang kedua aku datang ke Hallstatt, tempat namanya Hallstatt itu fun fact itu tempat yang sebagai referensi kalau kalian pernah nonton film Disney's Frozen itu Oh, ala di nah, Frozen. iya Oh. Frozen. Nah itu kotanya itu dibasiskan sama tempat itu, jadi itu emang Oh, gitu. indah banget sih. Wah. Iya. Maksudnya inspired by kota itu. Kota itu gitu. Iya. Dan Austria itu bagusnya di kota-kotanya juga sih, arsitekturnya emang bagus banget. Iya. Tadi yang kamu sukain kota apa? Vienna. Vienna. Iya. Sampai sekarang pun aku nggak tahu cara bacanya. Kan Vienna. orang luar kan ada WW-nya gitu kan. Iya, kalau di sana itu tulisannya Wien. 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 Nah, jadi banyak orang yang di sana ngomongnya Wien, bukan Vienna. Kalau bahasa Inggris, ya. Tapi orang-orang sana ngomongnya Wien. Bingungnya itu. Iya. Gitu. Yang itu sih. Tapi belum sempat ke sana ya, Zul? Udah, Oh, tuh ke sana udah juga. Iya. Oh. Di trip yang kedua aku juga ke sana lagi. Gitu. Soalnya emang di trip yang pertama waktu itu kebetulan hujan.
Jadi aku kurang enjoy. Jadi trip yang kedua itu aku visit tempat-tempat yang emang Ya, revisit. Duluan Zulfan gimana? Justru karena aku nonton story-nya dia. Jadi sukanya gara. Enggak, maksudnya aku jadi kayak iri gitu kayak Waduh. Zul bisa di sana gitu. Berarti kamu juga harus bisa ke sana gitu. Enggak ya, Semangat. Bismillah. lanjut aja ke sesi Oke, selanjutnya. Kita ada Sesi tanya jawab dari Agriners. Wah, ada nih. Iya, jadi tanya jawabnya adalah bentukannya kayak disorder gitu. Oh, oke, boleh. Tadi Agriners udah sempat ngasih beberapa disorder di Instagram. Nah, langsung aja ya kayaknya ya. Iya, boleh. Zul bisa kan menjawab? Mau kan menjawabnya? Banyak gak nih? Enggak, singkat aja. Oke, yang pertama Zul. Makanan Indonesia atau makanan Eropa? Seenak-enaknya makanan Eropa, aku masih suka makanan Indonesia. Oh gitu. Oke, makanan Soalnya Indonesia. jujur, makanan Eropa itu kurang bumbu banget. Kita di sini udah dimanjakan rempah-rempah, apalah segala macam. Nah, Banyak di yang sana bilang itu kayak gitu. banyak banget yang hambar, jujur. Banyak yang bilang gitu sih. Yang kedua, lanjut ya. Hawa dingin Eropa atau hawa panas Indonesia? Ayo. Hawa dingin sih. Hawa dingin? Iya. Dia darah Meskipun dingin di sana kayaknya. aku kedinginan yang mungkin aku bisa bilang, aku sering bilang kayak, aduh aku dingin kayak udah mau mati nih dinginnya. Tapi aku masih milih dingin daripada panas. Iya. Oke. Next ya. Boleh? Oke. Universitas Jember atau University of Zegat? Wah, ini susah nih Ayo. dijawabnya. Susah nih dijawabnya. Ayo. Susah Zul. Nah ini pertanyaan dari Dipertanyakan Agriners ini. tuh. Susah nih. Gimana tuh? Ya, di Jember enak. Cuma di sana juga ada plus minus ya. Plus minus. Aku susah kalau milih this or that kayak concrete gitu. Ya plus minus lah. Kalau di sana enaknya ya pembelajarannya. Kalau di sini ya aku di sini lebih ngerasa kekeluargaan ya, homely teman-teman. Soalnya di sana emang lebih individualis. Itu kerasa banget juga. Nggak bisa milih jadinya nih. Susah. Nggak bisa milih deh. Ya, gimana nih? Susah, nggak bisa dipilih. Nggak masalah. Nggak masalah, oke. Ini tuh dari sudut pandang masing-masing. Nggak boleh Susah nih. di ke arah lain ya guys. Oke, kalau gitu next. Kalau ini nih, kayaknya yang ini harus dijawab sih. Waduh. Dosen Indonesia atau dosen luar negeri? Dosen Indonesia atau dosen luar negeri? Itu Pak Jokowi. Pak Jokowi udah gini. ini Semua orang ini tinggi. kalau di luar konteks apa ya, di luar konteks tugas dan lain-lain, menurutku aku masih milih dosen Indonesia sih. Oke. Jadi aku kalau bandingin ya, dosen Indonesia ini menurutku lebih merangkul dan membimbing aja gitu rasanya. Contohnya tadi lagi Pak Udin, terima kasih banyak. Pak Udin terus. Pak Udin terus. Jadi itu sangat membantu aku, kayak membimbing aku nanya selalu gampang dah pokoknya, semua itu semua banyak banget yang dilancarkan sama dosen-dosen. Nggak cuma itu, kayak aku konversi dibantu Bu Arik, dan pembelajaran juga kita kan sering dijelasin sampai detail-detail gitu. Jadi ya mungkin kalau segi dosen masih milih dosen Indonesia sih. Iya. Oke, dosen Indonesia. Next ya, yang ini Lanjut. santai aja sih Zul, nge-game atau belajar? Nah, yuk. Lebih suka nge-game atau belajar nih, Zul? Dia itu nge-game sambil belajar. Oh gitu. Wah, Nge-game-nya sambil belajar. bener lagi. Oh, Biasanya lagi belajar, multitasking gitu. break dikit, main game, belajar lagi, break dikit, main game. iya. Tapi ya, aku sebagai orang yang emang hobinya dari dulu main game ya. Ya, Coba. tapi gitu-gitu nggak boleh meninggalkan belajar, guys. Nah, benar-benar. belajar tuh perlu. Game dan belajar. Bukan game atau belajar, Iya, game dan belajar. Bener. Oke. Nah, yang ini nih. Masak atau dimasakin? Wah, Masak atau dimasakin? jujur Banyak jawab ini banyak. Zul aja. di sana ya dalam rangka menghemat. Aku tuh di sana setiap hari masak. Heeh. Oke, setiap hari masak. Itu aku juga baru tahu
itu kayak awaken something di dalamku. Ternyata aku juga suka masak gitu. Aku juga baru tahu. Menemukan kayak hobi baru gitu ya. Bener, itu masak itu ternyata seru. Oke. Tapi kalau lagi lapar-laparnya, wah dimasakin dong. Iya sih, siapa yang mau nolak dimasakin ya? Asli, aku setuju banget. Ini untuk Safiro Landi. yang suka masakin Yang suka masak, iya. Temen saya di kontrakan suka masakin saya, itu wes paling the best itu masakan. Dimasakin enak, tapi masak itu seru kok. Iya, aku di sana itu benar-benar awaken hobi baru, eksperimen bumbu-bumbu baru, itu seru guys. Bumbunya Masak pasti itu seru. beda nggak sih? Iya benar, di sana itu jarang ada bumbu-bumbu rempah-rempah gitu. Iya. Oke, ini yang terakhir nih, disorderednya. Di kos atau di dorm? Lebih nyaman yang mana kira-kira? Di Kos sekarang ya, kos yang sekarang. Aduh. Bukan yang dulu. Kenapa tuh? Kalau yang dulu. Iya, kos yang sekarang aja. Yang sekarang aja. Yang sekarang aja. Tapi meskipun gitu, aku masih tetap milih dorm sih. Di Soalnya dorm. di sana itu, especially karena di sana kan aku di dorm sama emang selantai, 2 lantai malahan. Itu isinya teman-teman ISMA semua ya. Jadi itu rasa kekeluargaannya bener-bener terasa. Jadi kayak bener-bener kerasa aku kayak serumah sama mereka. Jadi kita sering malam-malam ya udah makan bareng di dapur, sering kumpul-kumpul di study room gitu. Jadi bener-bener apa ya? Aku di sana nggak pernah ngerasa kesepian, nggak pernah ngerasa bosen. Kalau bosen tinggal ngetok kamar samping aja gitu. Iya. Jadi bondingnya dapet. Iya, kerasa banget. Bosen sama Valen. Nah itu Malah kayak. bosen ya, kayaknya. Oke, makasih banyak Zul udah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Agriners. Mungkin selanjutnya aku mau tanya planning Zul ke depan, mau ikut program apa lagi nih ke depannya? Waduh, jujur kalau selama S1 bingung ya. Aku semester 6, 7, 8 ini mungkin mau fokus ke perkuliahan sama kayak ya udah skripsi, magang dan lain-lain dulu. Dan kalau bisa, Bismillah, semoga S2 lanjut. Amin ya. Iya. Amin. Amin. Oke, jadi Nah, itu sih fokus plannya. menyelesaikan S1-nya dulu Iya, gitu betul. ya. Kita doakan bersama agar Zul bisa lanjut S2 setelah Amin. menyelesaikan S1. Amin paling serius. Amin paling serius, bener. Oke, terima kasih banyak kepada Zul udah mau mampir dan chit-chat sama kita ya. Selama kurang lebih kayaknya berjam-jam deh kayaknya kita ya. Aduh, sudah berapa lama nih? Oke. Rasa. Boleh dong Zul kasih tahu IG Zul tadi yang banyak update tentang Bulgaria itu. Yang mau follow IG ku ada @joelpacen ya. Mungkin beda ya namanya kayak Zulfasin apaan, yaitu @joelpacen, bisa di follow, bisa diikutin juga, itu banyak highlight tentang perjalanan ISMAku di sana. Kalau kalian mau penasaran atau mau tanya-tanya juga boleh, DM ku open. Oke. Going banget ya. Bukan gitu maksudnya. Ya. Berteman aja, berteman. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman Agriners yang udah setia nemenin kita dari awal podcast sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka video ini, dan juga komen-komen beri masukan kepada kita harus bikin video apa lagi. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga loh follow Instagram, YouTube kami, dan TikTok kami. ACDM Real Talk for